segalanya butuh uang. Uang bukan segalanya. Nah, Kalau kalimat pertamanya uang bukan segalanya, ya. berarti kalimat keduanya harusnya segalanya tidak mesti uang. Mestinya begitu. Berarti kalau terjadi segalanya butuh uang, ada masalah dengan moral orang itu. Rezeki mutlak itu adalah yang betul-betul melewati kerongkongan kita. Ya. Seandainya ada sisa rezeki, kan begitu. Berarti kan ini memang yang harus dikeluarkan. Jadi duit itu doa, U-nya usaha, I-nya itu ilmu, T-nya itu tawakal. Bikin paham. Bang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi di Bikin Paham. Bikin Paham. Spesial untuk teman-teman Bikin Paham. Kali ini kita ngomongin duit nih teman-teman. Duit. Iya. Nah, kalau baunya duit enak. Nah, Bang, gini nih Bang. Banyak yang bilang Bang, ya kan, bahwa duit itu bukan segala-galanya nih Bang. Katanya duit itu bukan berarti apa-apa, nggak penting dalam hidup. Bukan duit ujungnya, tapi segala-galanya itu butuh duit Bang. Nah, gimana nih kita untuk menyikapi hal itu nih Bang? Nah, coba deh Bang Pian. Oke, kita perhatikan dulu kalimatnya kan. Memperhatikan kalimat itu penting. Segala sesuatu pakai duit. Duit bukan segalanya. Iya. Ini kan kayak teori ekonomi sebenarnya. Iya. Teori ekonomi begini. Jika harganya murah, maka permintaan akan naik. Lalu dibalik. Jika permintaan tinggi, maka harganya naik. Naik. Iya. Kenapa kok nggak balik ke rumus dasarannya? Jika harganya murah, permintaan naik. Iya kan? Jika permintaan tinggi, harganya ikut naik. Berarti ada yang salah. Iya, harusnya dalam yang gue bilang tadi. Iya. Di dalam ilmu ekonomi dinyatakan demikian karena ada masalah. Ada masalah. Di dalam ilmu ekonomi, kenapa kemudian saat permintaan tinggi, permintaannya banyak, lantas apa yang menyebabkan harga itu naik? Disebutkan permasalahan pokok utamanya adalah kelangkaan. Karena langka jadi mahal. Saat permintaan tinggi, saat harganya naik, permintaannya menurun. Jadi begitu aja ngeblunder. Kenapa tidak sesuai dengan rumus dasar? Kalau berbicara logiknya matematik, A sama dengan B, B harus sama dengan A. Ini yang benar begitu. Kalau A sama dengan B, maka harus B sama dengan A. Berarti kalau tidak sesuai berarti ada masalah. Ada masalah. Kalau ada yang menyatakan tidak berkaitan dengan uang atau money plus segalanya butuh uang bukan segalanya. Kalau kalimat pertamanya uang bukan segalanya, berarti kalimat keduanya harusnya segalanya tidak mesti uang. Mestinya begitu. Berarti kalau terjadi segalanya butuh uang, ada masalah dengan moral orang itu. Contoh, gimana tuh? Kalau kalimat pertamanya adalah uang bukan segalanya, berarti segalanya bukan uang. Ini harus selaras begini, ketika segalanya butuh uang, ketika dikatakan demikian. Contoh, gua akan kembalikan kepada kemurniannya kalimat kullu syai'innya. Kullu syai'in tidak butuh uang. Harusnya kan begitu. Contoh, napas. Butuh uang nggak? Enggak. Terus apakah engkau punya napas? Ketika engkau bernapas, seandainya napas itu kita bayar,
berapa uang yang mesti kita keluarkan. Waduh, banyak banget tuh Bang. Nah itu berarti kan ada masalah nih. Berarti segalanya tidak butuh uang, seharusnya kembalikan. Memang hidup ini uang itu diperlukan karena uang itu sebagai alat tukar. Ya. Jadi fungsinya uang itu sebenarnya di awalnya sebagai alat tukar untuk menukar sesuatu. Tadinya kan misalnya beras ditukar dengan pisang, pisang ditukar dengan ubi, ubi ditukar dengan bambu, bambu ditukar dengan bata. Simbios mutualismenya begitu. Untuk mempermudah apa namanya pertukaran, diciptakanlah mata uang. Mata uang ini dipergunakan untuk standarisasi penukaran. Lama kelamaan moral kita terdegradasi gara-gara adanya uang. Bentuk kecintaan, jadi ini termasuk hubud dunia ya. Jadi cinta dunia yang berlebih lama-lama akan menggerus moral kita. Contohnya tadi sampai keluar kalimat segalanya butuh uang. Ini kalimat rusaknya moral. Rusak ya berarti ya. Rusak moralnya sudah. Habis itu udah booming banget tuh kata-kata itu. Kan berbahaya kalau segalanya butuh uang. Segalanya itu meliputi setiap hal loh, kulli syai'in. Bernapas, melihat, apa kebutuhan? Kan enggak. Iya. Ini kan berkenaan dengan kebutuhan yang tidak pokok saja. Kayak misalnya kita makan. Ada loh yang tidak pakai uang orang bisa makan. Iya ada. Ada. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Di Pulau Jawa ini ada satu daerah di mana daerah tersebut memang agak terpencil. Uang nggak berarti apa-apa di situ. Dibuktikan sama Allah bahwa uang nggak berarti apa-apa. Tapi kan di kota tuh berarti kan ada terjadi pergeseran paradigma, terjadi pergeseran pola berpikir, terjadi pergeseran moral. Ya kan? Karena keinginan manusia yang berlebih itu tadi. Gara-gara kepengennya banyak. Kepengennya banyak, tidak kepada faktor kemurnian kebutuhan. Lain cerita. Contoh di Baduy. Di Baduy sana nggak berlaku tuh handphone. Iya sih. Nah iya. Berarti kalau ada sampai yang benar ikut mensepakati bahwa segalanya butuh uang, perlu dikoreksi moral dan otaknya. Perlu dikoreksi. Karena kalau udah kalau berani mengatakan segalanya itu luas, terlalu luas. Sangat luas ya. Sangat luas. Uang memang dibutuhkan, tapi segalanya bukan uang. Iya. Jadi segalanya butuh uang. Enggak bisa begitu kalimatnya. Segalanya belum tentu butuh uang. Belum tentu butuh uang. Jadi ya kalau soal uang itu nggak mesti semuanya dengan uang ya. Nggak mesti. Ya. Nah kita harap nih, yang salah ya manusianya ya. Iya, uang bukan segalanya. Maka segalanya tidak mesti butuh uang. Nah, kalau yang kepalang nih, hidup di perkotaan nih Bang. Hidup di perkotaan, dia dari muda sampai tua hidup di kota, tinggal ngontrak pula sampai tua, dan dia tidak punya anak nih. Ketika dia nanti tuanya itu nggak punya siapa-siapa dan nggak bisa makan karena nggak punya uang, gimana itu Bang? Ini berkaitan pengelolaan fakir miskin dan orang-orang yang terlantar ya. Anak-anak terlantar, fakir miskin, anak-anak yang terlantar itu seharusnya ditanggung oleh negara. Mestinya. Itulah yang menjawab konstitusi kita itu Undang-Undang 45 itu menjamin itu seharusnya. Jadi kalau sampai ada yang bernasib buruk, ya mereka-mereka yang memimpin, yang mengelola negara ini, republik ini akan bertanggung jawab. Di mata Allah pasti itu ya. Pasti. Kalau nggak percaya duluan aja. Nah ini untuk gini Bang, untuk lingkungan. Nah misalkan di kampung kita nih ada yang seperti itu nih. Kalau dalam kita begini, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, baik kepada tetangga itu merupakan salah satu di dalam Islam ya, kita memang diwajibkan untuk peduli sesama. Kalau sampai tetangga kita kelaparan, kita makan enak-enakan, maka nanti kita akan kena hisab. Makanya pahami konsep rezeki itu tadi. Konsep rezeki itu, rezeki mutlak itu adalah
yang betul-betul melewati kerongkongan kita. Iya. Seandainya ada sisa rezeki, Oke. kan begitu. Berarti kan ini memang yang harus dikeluarkan. Hmm. Makanya di dalam Quran dikatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jika kami berikan rezeki, maka keluarkanlah. Keluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, maksud gua itu tanggung jawab lingkungan kan jatuhnya. Ya, Tanggung jawab lingkungan. Nah, kalau bicara global, Iya. kalau kita dalam satu negara, nah perkara ini sebetulnya sudah tertuang di dalam konstitusi. Kalau secara hukum bahwa negara itu harusnya menjamin fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Dalam hubungan bermasyarakat, dalam pribadi ini, dalam pribadi kita masing-masing, ajaran Islam mengajarkan bahwa mengasihi sesama. Jangan sampai tetanggamu kelaparan. Jangan sampai tetanggamu menangis karena tidak bisa makan. Oke. Nah, kalau Kepedulian kita penting. Oke, ini bisa makan. Oke, misalkan makan bisa tercukupi lah. Nah, tapi kalau untuk tempat tinggal sendiri itu bagaimana tuh, Bang? Kalau tempat tinggal kan begini tadi judulnya. Berkenaan dengan tempat tinggal. Kalau fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, ikan mesti ada datanya. Data ini mesti di-report. Nah, ini berkenaan dengan skema tugas negara sebenarnya. Oke. Seharusnya. Tapi kalau misalkan negara nggak tanggung jawab, ya kita nggak ada salahnya kita bantu mereka. Jadi ini ada cash nih, Bang, ada cash. Di salah satu lingkungan. Nah, ini ada orang udah tua nih, Bang, udah sepuh lah, usianya udah di atas 60 hampir 70 lah. Iya. Masuk ke. Nggak punya anak. Nggak punya anak. Gitu. Dan dia ngontrak juga di situ. Yang jadi soal kontrak udah dibebaskan untuk biaya kontrakannya sama yang punya kontrakan, alhamdulillah. Tapi menjadi case makin lama kan makin tua nih, Bang. Nah, dia karena udah tua, udah agak jompo nih. Nah, dia tinggal di atas. Nah, kalau buang air kecil itu tembus ke bawah, jadi udah mengganggu nih notnya, mengganggu si yang punya. Nah, si yang punya rumah ini nggak gimana solusinya, harus kemana? Nah, berkaitan dengan permasalahan lingkungan seperti itu, memang harus diadakan musyawarah di lingkungan. Yang pertama-tama itu musyawarah dulu. Yang tahu persis keadaannya orang tersebut adalah si pemilik kontrakan yang pertama. Lalu kemudian si pemilik kontrakan ini laporan, ada baiknya laporan kepada RT, pemerintah terkait. Jadi supaya bisa dirunding bersama. Kita itu mesti peduli kepada sesama. Jadi dimusyawarahkan dulu. Obatnya musyawarah. Nah, obatnya musyawarah, lalu bagaimana penyelesaiannya nanti bisa. Kalau alternatifnya sih banyak, entah itu mau dipindahkan tempat, misalnya di kontrakan yang di bawah, cari kontrakan di bawah, atau juga bisa juga dititipkan di panti jompo. Ya kan? Banyak solusi ya. Setelah musyawarah pasti akan ada titik kemufakatan. Oh, jadi musyawarahnya sama atas. Jadi sesuai sabda Nabi, wasyawirhum fil amri. Musyawarah di antara kamu dalam setiap urusan. Perkara-perkara sosial seperti ini memang harus dimusyawarahkan. Intinya begitu. Kalau tanggung jawab utama ya secara konstitusional ini tanggung jawab negara. Tapi ini kan mungkin pemerintahnya mungkin kita harus berprasangka baik, pemerintah tidak tahu kondisi seperti itu, maka ada baiknya kita warganya bermusyawarah dulu. Nah, permasalahan ini bagaimana penyelesaiannya. Kayak gitu kurang lebih. Oh, jadi mesti begitu ya. Nah, ini kan untuk menyikapi pertanyaan ujung-ujungnya duit tadi nih, Bang. Ya kan? Jadi kan yang menarik dari duit itu ini sebenarnya kalau kita cermatin ada persepsi lain tentang duit. Kan? Coba dong. Duit itu sangat berguna dalam hidup kita. Tapi duitnya bukan fulus. Apa tuh? Jadi duit itu doa. U-nya usaha. I-nya itu ilmu. T-nya itu tawakal. 4 poin ini nih dalam hidup kita pegang duit pasti aman hidup kita nih. Kan? Jadi dalam hidup kita itu tidak boleh lepas dari doa. Artinya mengkoneksikan jiwa kita kepada Sang Khalik nomor 1. Dan jangan mentang-mentang kita sudah minta sama Allah, sudah minta sama Yang Maha Kuasa, bahwa kita dalam hal rezeki kita nggak ngapa-ngapain.
harus ada usaha. Nah, ada ikhtiar yang kita jalankan. Iya. Ikhtiar kalau kita nggak pakai ilmu, ikhtiarnya berantakan. Berantakan ya. Nah, setelah berdoa, setelah berusaha dengan ilmunya yang tersendiri, ilmu dalam bidang dari ilmu yang dia usahakan itu tadi, maka yang terakhir, poin terakhir adalah menyerahkan urusan kita kepada yang maha kuasa, yaitu yang disebut dalam Islam yang disebut dengan tawakal. Tawakal. Oh, iya. Nah, itulah seputaran duit sebenarnya. Iya. Oh, jadi duit itu doa, usaha, ilmu, tawakal. oh iya. Boleh juga tuh bang. Ini pakai pegang duit ya, pegang tuh duit. Pegang tuh duit ya. Hidup aman. Hidup aman. Alhamdulillah. Hidup kita baik-baik saja kalau kita pegang baik duit. aja kalau pegang duit ya. Oke. Iya. Lain sama pegang Nah, uang, lain kalau pegang itu- uang beda. Kalau itu berarti segala-galanya butuh duit. Iya enggak? Itu benar kalau itu Kalau kalau itu- pengertiannya ke situ. Iya, Nah, kalau iya. uang itu kalau kata nenek nih, mak gua nih bilangnya gini. Uang itu usahakan nafsu akan ngamplah. Apa tuh? Uang Eh. usaha akan nafsu jadinya ngamplah. Oh. Kan ngamplah itu percuma bahasa Jawa tuh. Iya. Jadi usaha kita kalau dasarnya nafsu, tidak semata-mata mengharapkan ridhonya, akan sia-sia nantinya. Oh, yang utama mengharapkan ridhonya ya. Iya, karena itu tadi Oke. doa itu ya kita pengen berkeberkahan di dalam usaha kita ingin selamat dunia akhirat, kan gitu. Oke, masuk banget tuh bang. Nah, soal duit nih, enak nih. Pegang duit, jangan pegang uang. Nah, itu teman-teman. Pegang duit. Kata Bang Pian begitu. Nah, buat teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Oke. Nanti juga lu paham.